Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ketua kelas bisa menyampaikan teman-teman terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Bersiap. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Mungkin bisa berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk proses pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Siap, oke. Mungkin sebelumnya saya absen dulu nih. Ya, Pak. Ya, sekarang Hadir, Pak. Romi, Hadir Pak. Nurfadil Aidam, Hadir, Pak. Irfan, Hadir Pak. Rizky Doman, Siap, hadir, Pak. Ilham, Hadir Pak. Clara, Hadir, Pak. Ikon, Hadir Pak. Yuni, Hadir, Pak. Bisa, Hadir, Pak. Gilang, Hadir, Pak. Hadir, Osin, Hadir Pak. Rafli, Pak. Oke, saya rasa hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menganalisis atau mengidentifikasi terkait permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, mungkin kalian bisa diharapkan mampu menganalisis sebab dan akibat dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menentukan strategi atau langkah apa yang dapat ditempuh dalam menangani masalah tersebut. Oke, selanjutnya saya mungkin ingin menyampaikan sedikit motivasi kepada adik-adik sekalian bahwasanya kalian sebagai pelajar itu juga mempunyai peran dalam masyarakat untuk mengkritisi berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat sendiri. Kalian itu sebagai bagian dari cendekia awal juga punya upaya dalam bela negara. Bahwasanya kalian tidak hanya hidup saja, ikut saja ke kelas belajar segala macam, tidak. Kalian juga punya kekuatan dalam menyampaikan pendapat kalian untuk mengkritisi masalah-masalah tersebut. Sehingga ketika kalian ikut campur dalam urusan bela negara, kalian diharapkan mampu memberikan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Adapun kata-kata yang bisa sampaikan bahwasanya kalian jangan pernah merasa pintar, karena hanya mereka yang merasa bodohlah yang mau belajar. Sampai sini paham? Pak. Selanjutnya saya mungkin akan membagi teman-teman ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Nah, pertama itu kelompok kemiskinan, lurusannya semuanya ke belakang. Yang kedua kelompok kriminalitas, lurusannya ke belakang. Yang ketiga itu ke belakang, yaitu kesenjangan sosial. Yang keempat itu eksklusi sosial, lurusannya Rafli ke belakang. Oke, tugas kalian dari masing-masing kelompok itu ya sesuai nama kelompoknya. 1 itu kemiskinan, 2 kriminalitas, 3 kesenjangan, 4 eksklusi. Nah, hari ini kita akan belajar eduwisata namanya. Nah, jadi kalian akan dituntut untuk melakukan penelitian di lapangan, di mana kalian akan mencari fakta-fakta terkait permasalahan sosial yang kalian cari. Kemudian silakan tentukan strategi dari fakta-fakta yang kalian temukan. Mungkin saya rasa itu saja dari teman-teman sekalian, mungkin bisa langsung keluar ke lapangan. Ya, silakan. Bilang nih, saya daping. Sampai mana, Pak? Ayo. Bisa mati semua. Oh, bisa. Ayo. Bilang ya. Oke, itulah tadi sesi penelitian adik-adik yang telah dilakukan di lapangan. Mungkin sebelum kita mulai presentasi di setiap kelompok, saya ingin tanyakan terlebih dahulu, apakah ada kendala atau mungkin perihal yang lainnya terkait kerjasama kalian di lapangan? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan? Ya, mohon silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja ada sulit kendala yang tantangan di lapangan itu kurang kerjasamanya antara sama kelompok kami. Nah, adanya teman-teman saya yang kurang memperhatikan atau tidak adanya penguatan dalam mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih, Pak. Mungkin ada tanggapan yang lain? Ya, sudah ada Ilham. Kalau dari saya Pak mungkin sedikit berbeda dari kelompok kami karena dari kelompok itu Pak
lumayan bagus juga kerjasamanya karena saling mendukung satu sama lain. Jadi dalam pengerjaan dalam Indonesia kemarin dan Indonesia tersebut semua perjalanan cukup lancar Pak. Jadi semua berkontribusi ya. Ya Pak. Oke, mungkin kelompoknya ini Ram bisa kalian contoh ya, bahwasanya setiap kelompok kita harus ini berkontribusi ya. Jalan dari kelompoknya ini Romi mana sekali. Mungkin Romi dia lakukan penelitian ini, apalagi ini pesan saya lihat di jurusan ya. Ya mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan terkait perkembangan informasi yang ditemukan. Ada? Oh, saya rasa tidak ada ya, jadi mungkin aman-aman saja ya. Oke. Kurang lebih semua berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing, mungkin yang segala macam, jadi semuanya berkontribusi. Oke, selanjutnya apabila ada informasi yang belum dilengkapi di dalam penelitian adik-adik sekalian, mungkin seperti definisi, sebab atau apapun itu, mungkin adik-adik bisa melakukan pencarian informasi melalui handphone. Jadi saya harap adik-adik di kelas ini saat ini melengkapi informasinya terkait materi yang saya berikan. Saya persilakan untuk menggunakan handphone dan saya beri waktu 5 menit untuk melengkapi informasi kalian. Silakan. Ya, bagaimana? Apa informasi yang dicari sudah lengkap? Sudah. Oke, mantap. Sekedar informasi ya, bahwa nanti kalau kalian presentasi itu saya harap kalian memaparkan semua informasi yang kalian temukan. Jadi apa yang kalian cari itu tidak sekedar ngomong kosongnya atau tidak bersumber, tapi betul-betul ada referensinya. Karena jangan sampai kalian menyampaikan berita hoax atau tidak sesuai dengan fakta. Karena yang kita gali ini satunya adalah masalah percaya ya. Oke. Mungkin cukup basa-basinya dari kelompok satu, mungkin saya persilakan untuk mempresentasikan materi. Adapun faktor-faktor yang kami dapatkan saat melakukan penelitian edukwisata ialah tingginya tingkat kemiskinan yang ada pada masyarakat Indonesia, termasuk di lingkungan sekitar sekolah kita. Kami melihat bahwa rata-rata jumlah penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan atau termasuk golongan bawah dalam stratifikasi masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan-pernyataan masyarakat sekitar bahwa masih banyak dari mereka yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta banyaknya anggota keluarga mereka yang merupakan pengangguran karena kurangnya lapangan kerja yang ada. Menurut kami, langkah atau strategi yang dapat dilakukan dalam mengurangi kemiskinan ialah dengan memberikan bantuan sosial terpadu, meningkatkan jumlah lapangan kerja, serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Clara. Baik, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok kemiskinan. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan bagi masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Clara, yaitu apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan bagi masyarakat. Menurut saya ada 3. Yang pertama itu tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Yang kedua, adanya kesulitan hidup bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan karena akses terhadap sarana dan prasarana yang terbatas. Yang ketiga, meningkatnya kesenjangan di dalam masyarakat. Apa dipahami? Ya, mungkin kalau ada yang manfaat silakan dulu. Jadi Adapun fakta-fakta yang kami dapatkan saat melakukan penelitian edukwisata ialah tingginya tingkat kriminalitas dalam masyarakat, khususnya di Kota Makassar, di mana kami melihat dari berita atau lingkungan yang ada di mana maraknya tindakan asusila serta tindakan kejahatan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Makassar. Dari pernyataan warga sekitar, mereka mengatakan bahwa di lingkungan mereka sering terjadi perampokan atau pencurian, serta peristiwa pembunuhan yang dilatar belakangi oleh hal-hal tertentu. Adapun secara luas, mereka mengatakan bahwa di Kota Makassar memang kerap terjadi pembegalan atau penyerangan dari orang yang tidak dikenal terhadap orang lain.
Menurut kami langkah atau strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah kriminalitas ialah dengan menegakkan peraturan tegas melalui aparat penegak hukum, melakukan pengendalian sosial seperti memberikan keteladanan yang baik dan memberikan nasihat serta penerapan pendidikan karakter. Itulah materi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, ya, saudara Nisa, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada saudara Ilham tentang mengapa Anda mengatakan pendidikan karakter perlu diterapkan dalam menangani masalah kriminalitas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ulangi pertanyaan, mengapa Anda mengatakan pendidikan karakter perlu diterapkan dalam menangani masalah kriminalitas? Jadi karena pendidikan karakter mampu memberikan modal kepada peserta didik berupa nilai dan norma yang ada, sehingga ketika mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka mampu menerapkan nilai dan norma tersebut serta menjaga etika dalam masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Saudara Nisa, mungkin kelompok bisa kembali dulu. Ya sudah. Ya. Adapun fakta-fakta yang kami dapatkan saat melakukan penelitian edukasi ialah yaitu kesenjangan sosial yang ada pada lingkungan sekitar sangat terasa. Bahkan hal ini dapat dilihat dari perbedaan gaya hidup serta perbedaan perlakuan masyarakat sekitar, di mana kami melihat bahwa sebagian masyarakat yang tergolong kurang mampu tidak dapat menikmati fasilitas umum secara utuh dan menyeluruh, serta kontribusi mereka dalam berbagai aspek dalam masyarakat kurang diperhatikan. Sedangkan masyarakat yang tergolong berkecukupan dan memiliki status tinggi di masyarakat lebih mendapat perhatian dan kesempatan dalam berkontribusi bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kami juga menemukan fakta bahwa di lingkungan pertemanan siswa juga kadang terdapat kesenjangan antara siswa yang kaya dan miskin, di mana siswa yang kaya cenderung mau berteman dengan sesamanya dan menolak untuk berteman dengan mereka yang miskin karena dianggap tidak menghasilkan keuntungan bagi mereka dalam pertemanannya. Menurut kami, langkah atau strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial adalah melaksanakan berbagai program untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan warga miskin, memberdayakan UMKM, menerapkan kebijakan yang bertujuan mengikis jarak sosial antar warga seperti pelaksanaan pesta rakyat dan lain-lain. Terima kasih, itulah hasil presentasi kami mengenai laporan penelitian edukasi kemarin. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya terkait materi kelompok 3? Oh ya, saya rasa Anda pahami. Silakan dulu dari kelompok 3. Nah, adapun fakta-fakta yang kami dapatkan dari melakukan penelitian edukasi ialah eksklusi sosial memberi dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat, di mana keadilan yang tidak merata dirasakan oleh beberapa pihak dalam masyarakat, sehingga membuat pihak-pihak yang terkait, di mana kontribusi mereka yang tidak dianggap oleh pemerintah ataupun masyarakat lain membuat mereka diperlakukan atau dipandang sebelah mata seolah-olah mereka adalah dampak buruk bagi kemajuan masyarakat suatu wilayah. Menurut kami, langkah atau strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah eksklusi sosial adalah melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses jaminan sosial yang dilaksanakan pemerintah, menciptakan lapangan kerja serta menggairahkan kewirausahaan agar tidak ada anggota masyarakat yang menganggur, dan setiap golongan masyarakat dapat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang bertanya terkait eksklusi sosial? Pahami, Pak. Ya. Dan mungkin proses berlepas dulu. Lepas, Pak. Ya. Intinya itu kalau eksklusi sosial adalah suatu ketidakadilan di mana beberapa kelompok itu tidak mampu berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, budaya, atau mungkin sosial, pokoknya segala macam itu dia tidak mampu berkontribusi, kok dianggap pendapatnya itu nggak penting jika dia orang rendahan itu segala macam. Ya lebih ke kelompok marginal sih yang ada pandangan negatif terhadap kelompok lain kok, sehingga itu disebut eksklusi sosial, bahwa adanya ketidakadilan dalam perlakuan masyarakat. Oke, saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup. Mungkin ada yang kurang dipahami dari materi kita hari ini? Dipahami, Pak. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa minggu depan kita akan
mengulik kembali terkait masalah sosial. Karena saya rasa pertemuan kita terkait masalah sosial ini ada 2 pertemuan ya. Jadi minggu depan kita masih membahas materi yang sama. Oke, saya rasa pertemuan kita